La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli, 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 faghfir lana ya Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Binikmatillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita memperbanyak ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Turun naik, naik turun iman seseorang itu lumrah. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia akhir zaman. Manusia yang banyak dosa, manusia yang banyak maksiat, sehingga wajar ya kalau seandainya kita masih turun naik iman kita. Ya, bukan hanya Bapak Ibu yang ngerasain, kita semua ngerasain. Ya, termasuk saya ujiannya tadi pagi, bukan tadi pagi, tadi setengah malam bangun jam 12. Tiba-tiba saya banyak bengong aja. Kok agak-agak kumaha gitu teh, kalau bahasa Sundanya asa-asa rasa jenuh gitu. Rasa-rasa kumaha ya teh. Ya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Saya langsung bilang gini ke Allah. Ya Allah, Engkau kan maha segala-galanya ya Allah. Tidak mungkin Engkau biarkan tengadahan tangan hamba-Mu kosong. Terlebih hamba-hamba-Mu yang bangun dari jam 12 sudah bersujud, sudah bersimpuh, meminta hanya semata-mata kepadamu. Enggak ada tempat lain kita meminta.
Nggak ada tempat lain. Kami hanya meminta kepadamu ya Allah. Ya. Dan yang kami pinta ini bukan muluk-muluk. Kami nggak minta menjadi seorang triliunan. Kami nggak minta uang misalnya sampai di luar nalar kami, enggak. Kami hanya minta ya Allah sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami butuh mobil ya Allah, kami butuh rumah ya Allah, kami butuh pendamping hidup, istri, kami butuh anak ya Allah. Dan kami butuh uang ya Allah. Hanya itu. Ya, sehingga terucaplah alhamdulillah ya Allah. Itu semua sudah Allah berikan. Hanya saja kita yang kurang syukur. Sehingga bangkit lagi itu semangatnya. Bisikkan dalam hati kita. Ini bisikkan. Kalau lagi males, lagi turun, ya, terjenuh gitunya, tersangek, termales, bisikkan dalam hati. Wahai hatiku, ayo semangat lagi. Kita ini butuh Allah. Manusia kaya kita minta belum tentu dikasih. Ini ada manusia kaya, ya, teman, sahabat, karib, keluarga sekalipun, kakak, adik sekalipun, orang tua sekalipun, belum tentu kita dikasih. Boleh jadi justru kita kecewa. Ya, kita kecewa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bersandar kepada manusia, tunggulah kekecewaan. Ya, coba deh kalau nggak percaya. Lah kita ini kan udah sering banget terjebak. Ngarepin banget nih dari manusia. Kecewa. Kecele ki nasang yogi ya. Ah, sebawa na taro. Ngarep ke orang kaya, ngarep ke orang yang berlebih. Yang ada nangis. Yang ada gontok-gontokan. Ya. Koi di ogi maka deh. Nafas semi itu berbuah. Semi berbuah. Kecele nih nataruh tuh. Itu kalau kita ngarep ke manusia. Ya. Tapi kalau kita mengharap ke Allah, tidak ada sejarahnya Allah akan mengecewakan hambanya. Lah, tapi kenapa belum dikasih Ustaz? Saya sudah 3 bulan, saya sudah setahun, saya sudah 2 tahun, saya sudah 3 tahun, minta-minta. Belum juga dikabul ini. Katanya Allah Maha. Buktinya, sampai detik ini saya belum diijabah doa saya. Itu ungkapan manusia itu. Ya. Ya. Nafas semi nyawa itu. Kau ini fadaru fatau. Tapi kufuang Allah Ta'ala deh. Ya. Iya, coba-coba. Iya kan? Dan banyak di antara kita yang ngeluarin statement kayak gitu. Tapi saya sampai detik ini Ustaz belum dikasih apa yang saya minta Ustaz. Belum dikasih apa yang saya harapkan Ustaz. Ya. Sekarang coba tarik napas Bunda. Ayo, sama-sama kita tarik napas. Yuk, yuk, sama-sama tarik napas. Keluarkan pelan-pelan. Lagi. Lagi. Bu, Pak, Ayah Bunda, nikmat nggak tuh? Ya, kita masih dikasih napas sama Allah. Ya, Alhamdulillah. Sekarang saya balik nanya.
3 kali kita tarik napas tadi, itu bandingkan dengan hajat kita. Bandingkan dengan apa yang kita pinta. Gedean mana? Itu 3 kali. 3 kali ya teteh. Sekarang saya nanya, 1 hari 1 malam kira-kira berapa ribu kali kita bernapas? Allah, 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 Allahu Akbar. Nah, baru terbuka kan? Allahu Akbar. Aduh, baru terbuka. Nah, itulah caranya ayah bunda. Begitu caranya untuk menetralisir ketika kita dalam kejenuhan. Ya, tarik napas, pelan-pelan keluarkan. Kemudian sampaikan ke diri kita, ke hati kita, ya Allah, terima kasih saya masih dikasih napas. Tetangga saya napasnya udah dicabut sama malaikat Israel. Ya, di media, di TV, di HP, berita, macam-macam kejadian-kejadian yang pada akhirnya napasnya diambil sama Allah. Nah, kita masih diberi kesempatan. Ya, kita masih diberi kesempatan. Allahu Akbar. Ada juga napasnya masih diberi nih. Allah ngasih napas, masih turun naik napasnya. Tapi badannya kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini badannya kaku, kagak bisa ngapa-ngapain. Sholat kagak, apa kagak, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya bengong aja matanya ngelotot ke atas. Tapi napasnya ada. Yuk, sekarang. Gedean mana nikmat yang Allah berikan ketimbang apa yang kita pinta. Allahu Akbar. Nah, ini sebenarnya kita ini udah masuk ke ranah tasawuf ini, kalau udah bicara kayak gini. Karena kan rata-rata kalau kita bicara, apalagi maaf ya, kalau kita bicara secara syariat saja, itu nggak nyampe, nggak nyambung. Ya, tetap aja kita ngotot. Saya udah 2 tahun, saya 3 tahun ngikutin Ustadz Aris, tapi hajat saya belum terkabul. Rumah saya belum laku, tanah saya belum laku tuh. Biasanya nuntutnya ke situ. Ya. Tapi dia nggak pernah berterima kasih bilang begini. Ya, terima kasih ya Allah. Wasilah Aris Alwi, saya lebih dekat denganmu ya Allah. Wasilah Aris Alwi, sekarang saya rajin ngaji ya Allah. Wasilah Pondok Syed Malomo, 1 bulan saya bisa 2 kali hatam, bisa 3 kali hatam, bisa kali 4 kali hatam. Dulu sebelum saya kenal sama Pondok Syed Malomo, boro-boro saya mau ngaji ya Allah. Saya cuma ngajinya waktu bulan Ramadan doang. Itu pun dipaksain karena malu sama tetangga. Itu loh, Bun. Nah, kalau sudah begitu pemikiran kita, maka terurai. Kejenuhan, kesedihan, kegontokan, kegundahan, kegulanaan, apalah semuanya itu terurai. Ya. Yang muncul dalam hati kita sekarang adalah, ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. 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 Tadi, Bun, karena kemarin saya kecapean.
Habis pulang ngisi HBH, saya mampir dulu nemenin istri belanja. Sampai mobil penuh tuh. Ya. Mungkin saya kecapean. Akhirnya habis sholat maghrib, saya langsung tidur. Tadi jam 12 baru sholat isya. Saya sate. Saya sholat isya, ba'diyah isya. Saya sunnah taubat dulu. Karena saya merasa, kok maksiat saya ini belum berhenti. Maksiat itu bunda, tidak mesti kita memperkosa orang. Ya, kan banyak orang berpikiran makna maksiat itu jadi pelacur, jadi ini, jadi itu, jadi bukan itu. Ya, maksiat itu segala sesuatu yang tidak baik itu maksiat namanya. Ya, karena banyak sekali yang keliru menanggapi maksiat itu, ya, pembunuh, maling, ya, pemerkosa, itu yang disebut maksiat. Bukan. Itu adalah maksiat besar. Tapi ini maksiat kecil-kecil kita di depan mata ini. Kalau dikumpulkan jadi maksiat besar. Ya. Ya. Ngomongin orang, gibah. Iya, Bu Sunarsi, maksiat. Prasangka buruk sama Aris, maksiat. Nyinyir. Apain ngamalin Al-Fatihah 41? Zaman udah canggih, bro. Sekarang investasi emas. Sekarang investasi trading katanya. Apain ngandalin Al-Fatihah 41? Ya, tetap aja kita harus kerja. Cakep. Saya cuma bilang cakep. Makasih. Udah nyinyir. Ya. Emang gurunya, emang motivator gedor pintu langit udah kaya? Ya. Udah punya mobil mewah, udah punya rumah mewah, kan belum. Ngapain ngikutin dia? Cakep. Silahkan. Lanjutkan pungut dosa-dosa saya. Silahkan lanjutkan ambil semua. Ya. Kumpulan-kumpulan dosa-dosa saya. Silahkan. Saya tidak akan membalas. Ya. Silahkan. Nah, saya cuma bilang sama Allah. Kemarin yang saya sampaikan dalam ceramah HBH. Sederhana aja. Bu, Bapak, kematian itu tidak ada notifikasi. Nggak ada WA dulu dari Tuhan. Kepada yang terhormat Aris Alwi, tanggal sekian, hari sekian, hari ini, hari apa, tanggal sekian, jam sekian, nanti saya utus malaikat Israel ya, siap-siap ya. Kagak ada begitu. Ya, nggak ada itu. Ya. Udah siap-siapin, kafannya disiapin. Ya, imamnya disiapin buat mandiin, imamnya disiapin buat ngafanin, buat nguburin. Siap-siap ya. Nggak ada itu. Kalau ada begitu, Bu, kita udah siap-siap dari sekarang. Nggak ada juga pemberitahuan misalnya, pengumuman kebijakan malaikat Israel yang dipanggil duluan adalah yang sakit. Itu buktinya. Masih seger buger tiba-tiba tewas. Ya. Atau ada pengumuman dari malaikat Israel, ini SKB 3 malaikat. SKB 4 malaikat. Malaikat Mikail,
malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, 4 malaikat mengeluarkan surat keputusan bersama bahwa yang dipanggil duluan adalah yang usianya di atas 63 tahun sesuai dengan Rasulullah. Ada nggak begitu? Nggak ada, Bunda. Kalau ada kayak gitu mah enak, saya masih lama berarti. Saya baru 43. Berarti masih 20 tahun saya. Udah maksiat aja dulu. Nah, yang udah 63, udah ketar-ketir itu. Waduh, SKB 4 malaikat udah sebentar lagi nih. Dan saya harus rajin sholat kalau gitu. Nggak ada, Bunda. Yang baru lahir sekalipun kalau Allah udah berkehendak, kelar. Panggil. Ya. Yang sakit sudah puluhan tahun masih hidup. Oh, itu udah puluhan tahun sakit. Ya, hidup enggak, mati enggak. Puluhan tahun udah sakit, masih aja hidup. Ya. Tahu-taunya tiba-tiba sakit enggak apa enggak, tiba-tiba aja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Siapa ya? Siapa ya? Fulan bin Fulan. Lah, kan kemarin sore kan masih lewat depan rumah. Nyaho kemarin sore. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa. Dimundurin, dimajuin kagak bisa. Makanya kalau ada orang yang berbuat maksiat, bagaimana kalau Anda mati dalam keadaan maksiat? Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan maksiat? Maka dari itu ayah bunda saya mengajak, ayo berdoa, berdoa, berdoa. Dan ingat saudaraku, ini pendapat ulama kebanyakan. Nanti Allah manggil kita sesuai dengan apa yang sering kita lakukan. Allah manggil kita sesuai dengan apa yang sering kita lakukan. Kalau kita sering ngaji, insya Allah, Allah nanti manggil kita dalam keadaan ngaji. Kalau kita sering tahajud, Allah manggil kita dalam keadaan bertahajud. Kalau kita sering ke masjid, Allah manggil kita dalam keadaan ke masjid. Allahu Akbar. Maka dari itu, dari sekarang yuk sama-sama sering-seringlah berbuat baik. Agar kita dipanggil nanti dalam keadaan berbuat baik. Ya wallahu alam. Tiba-tiba ketika Allah manggil Aris Alwi dalam keadaan ceramah begini, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ya artinya saya wafat dalam keadaan menyampaikan kebaikan. Kata Allah yarham. Guru saya, Murabbi Arifin Ilham. Lihat nanti. Di akhir hayat kita, disitulah nanti terlihat kecenderungan kita di dunia itu seperti apa. Di akhir hayat nanti. Kalau dunia kecenderungan kita, maka di akhir hayat dunia yang menjadi saksi. Dan biasanya diperberat. Untuk pulangnya diperberat. Mati kagak, hidup kagak. Ya. Tetapi ketika seseorang yang akhir hayatnya betul-betul berserah diri kepada Allah, menghadirkan Allah, maka dia akan wafat dalam keadaan nikmat. Allahu Akbar.
Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya pengen melanjutkan pembahasan Al-Qur'an hari ini. Tapi ada yang lebih penting, ini yang lebih penting bagi saya. Kenapa mencarger semangat Bapak Ibu itu PR saya. Mencarger motivasi Bapak Ibu itu adalah tanggung jawab saya. Maka mohon maaf kalau temanya agak sedikit keluar dari konteks Al-Quran kemarin. Tapi ini juga masih ada kaitannya sama Al-Quran. Ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di Al-Quran berapa kali Allah menyampaikan. Bukan hanya satu, ayah bunda. Ya, bukan hanya satu. Sering disebut itu. Kematian, kematian, kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah nasihat yang paling efektif. Yang paling jitu. Ya. Ini kemarin saya ceramah di HBH, itu yang hadir 200 orang. Kurang lebih lah 200 orang. Ramai banget. Udah kayak, udah kayak pasar aja tuh. 10 menit pertama saya ceramah, nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Kenapa pada? Ya namanya HBH. Cium-ciuman, salaman-salaman, peluk-pelukan. Kamu gimana sekarang? Masya Allah, kamu nenek. Bikin kue apa nih? Ramadan. Saya bilang, wah ini nggak kondusif ini. Ceramah saya nggak didengar. Ya. Saya sampai tepok jidat juga. Aduh, kumaha ya. Akhirnya saya coba menyinggung. Bukan HBH yang saya bahas. Yang saya bahas. Bu, usianya berapa, Bu? 65, ada yang jawab. Oke. Ibu, ada jaminan besok masih hidup? Ah, udah mulai tuh. Udah mulai redup. Fokus ngeliatin saya. Yuk. Tujuan kita ke sini adalah saling memaafkan. Kita nggak tahu sampai kapan Allah masih memberikan kita hidup. Manfaatkan hidup kita. Jangan sampai nanti ketika kita mau wafat, yang memandikan kita, yang mengkafankan kita, yang menguburkan kita, semuanya orang lain. Padahal kita punya banyak anak. Kenapa? Anak kita nggak mampu ngaji. Anak kita nggak tahu sholat jenazah. Anak kita nggak tahu doa. Na'udzubillah. Ya. Tuh. Oh, langsung tuh. Udah bahas gitu langsung. Redup. Ya. Baru perhatiin. Ya. Nah, itulah. Kalau udah urusan kematian, itu nasihat yang paling efektif. Ya. Kalau ada di antara kita di sini yang masih ngotot, kenapa hajat saya belum terkabul, Ustaz? Kenapa doa saya belum terkabul, Ustaz? Yo, ibu pejamkan mata, tarik napas dulu deh. Tarik napas, keluarkan melalui mulut. Hidung, tarik napas, keluarkan mulut. 3 kali aja. Nah, baru bilang, ya Allah. Itu baru 3 kali. Coba bandingkan sekarang dengan apa yang kita hajatkan. Apa sih yang kita minta hajat? Pengen mobil, pengen rumah, pengen lunas hutang. Totalin berapa? 200 juta. 3 kali napas, 200 juta mau dibeli. Emang seimbang? Allah. Allah. Ya. Sebentar. Maaf ya. Mohon maaf ya. Saya keluarin. Ruangan kita ini bukan ruangan buat minta-minta ya.
minta 20.000 buat makan, tapi ikut nonton, nggak masuk akal banget atau nyonya. Penipuan itu. Kalau udah kayak gitu Bu, saya keluarin langsung. Itu mah modus itu. Ya, orang kita lagi membahas masalah kematian masih aja ada macam-macam. Ya Bu ya. Nah, bukan berarti saya larang ibu untuk mengeluh. Itu mah silahkan aja, keluh ke Allah langsung silahkan. Sampaikan dalam sujud, sampaikan dalam ruku. Ya, itu doa boleh, silahkan. Kenapa? Karena di dalam sholat itulah doa yang paling mustajab. Maka dari itu banyak yang berpendapat ya bahwa di luar sholat itu tidak disunahkan berdoa. Itu juga nggak jadi masalah, silahkan aja. Tapi potensi kita berdoa di dalam sholat itu jauh lebih besar ketimbang di luar sholat. Itu loh maksudnya. Nah, ya, sampaikan. Iya Pak D, betul-betul. Itu sengaja. Makanya saya blokir. Karena kalau nggak diblokir nanti masuk lagi yang lain itu. Ya. Ini mah masih mending kalau minta-minta kayak gitu. Ada yang malah minta VCX apa sih VCX? Motor. Ya, itu. Nah, apalagi saya tahu ayah bunda, ini mohon maaf, santri kita, jamaah kita, ini tuh bukan di bawah 30. Ya, ini. Coba. Ya, kita semua ini udah di atas 40. Kalaupun ada di bawah 40, ya paling 35-an lah. Nggak ada santri kita di sini 17 tahun. Teenager, nggak ada. Mana mau ikut tengah malam berdoa usia 17 tahun. Ya, pasti di atas 50-an, di atas 40, di atas 30. Ya. Rata-rata kalau kita rata-ratakan itu di atas 50 lah. Nah, gitu ya. Tuh, Bu Anjar 51, 54 tuh. Tuh. Itu. Bahkan ada yang di atas 80, ada 3 orang santri kita 80. 80 tahun, 83 tahun seumur bapak saya. Saya tanya apa motivasinya ikut di pesantren online. Wah, jangan kira nenek-nenek nggak bisa main TikTok, Ustadz. Ya, ini jago nih main TikTok nih nenek-nenek nih. Ya, udah Bu. Itu. Saya sampai terenyuh gitu ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ada ya jamaah saya yang udah 80 tapi mau dengerin. Ya, itu. Sampai bilang, satu hari aja nggak ketemu dengan Ustadz ceramahnya, pusing nenek. Ya, Allahu Akbar. Nah, tuh nenek 67, Masya Allah. Ya, ya kita berdoa nek ya. Nenek sudah dikasih bonus sama Allah 4 tahun. Ya, ayo lanjutkan dekat sama Allah. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Engkau berikan saya usia di atas usia rata-rata Rasulullah ya Allah. Gitu. Karena kan patokannya kan 63. Kan begitu ya. Jadi kalau seandainya udah dapat lebih dari 63 itu udah bonus. Ya kan itu kan sunnahnya kan begitu. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di Rasulullah itu sunnah semua. Ya. Nah, salah satu adalah usia Rasul. Usia Rasul itu sunnah. Kan begitu. Ya.
Tapi bukan sunnah yang menjadi prioritas misalnya. Enggak, saya pengen mati 63 aja dah. Ya, kan kematian kan nggak bisa diminta. Ya. Ayah bunda, jangankan ayah bunda yang udah di atas 50, Aris aja yang masih 40-an itu sering sudah berwasiat saya. Sering saya berwasiat ke istri saya. Apalagi kalau udah kambuh namanya sesak napas, dada sakit. Udah, saya saya nggak mau jauh-jauh dari istri saya itu. Ya takutnya ayah berangkat nggak bilang-bilang. Ya, makanya kalau udah kayak gitu saya udah malas tuh keluar. Ya, udah malas keluar. Ya. Paling keluarnya ke masjid. Kalau ke masjid ya mati di masjid, alhamdulillah. Syukur-syukur jadi imam. Kan begitu. Nah, apalagi usia rentang. Ini kan usia saya nih Bu, usia rentang ini. Sensitif. Ya. 40 tahun itu adalah usia sensitif. Ya. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, di 40 tahun itulah ada rahasia. Ya. Nah, ini Ibu Sri, Sanitario, eh, Pak siapa kemarin? Almarhum teh berapa tahun Bu meninggalnya? Ya kan masih muda kan 50-an belum nyampe 60. Tuh. Kok kematian yang dibahas Ustadz? Saya membahas kematian ayah bunda biar ayah bunda nggak usah terlalu banyak nuntut. Ya, jangan terlalu banyak komplain. Berarti nggak boleh komplain? Boleh, tapi komplainnya langsung ke Allah. Ya, karena memang Allah itu tempat kita untuk mengadu, kan begitu. Nah, sampaikan ke Allah, jangan takut. Oh iya, itu kan Pak Hermawan 40 kan? Nah, benar. Ya. Ini Pak Hermawan ini teman saya dulu, sahabat saya, tinggal di depan tetangga saya. Ya, masih seger bugar tuh. Allah panggil. Jadi 40 itu rahasia memang. Al-Quran menyampaikan kalau sudah 40, disitulah Allah memberikan ya kode alam di situ. Ini ente mau ngapain? Mau ke positif, mau negatif ini. Kan gitu tuh. Maknanya begitu. Nah, maka dari itu kalau seandainya sudah ada usia dari 40 lebih, tapi belum digerakkan hatinya untuk ibadah, hati-hati. Hati-hati. Ya. Kalau udah nyampe di usia 40 tapi dia masih enggan ibadah, saya tidak menyebut sholat ya, enggan ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, tapi sholat yang paling utama. Kenapa? Karena sholat yang paling utama diminta pertanggungjawaban. Ya, kan begitu. Yang kedua, sholat itu tiangnya agama. Ya, as-sholatu imaduddin. Kan begitu. Oh enggak Ustadz, dia memang enggak sholat Ustadz, tapi dia rajin sedekah. Beda judul Bapak. Ya, dia enggak sholat Ustadz, tapi dia rajin puasa. Beda judul. Tapi jangan dijustifikasi kalau puasa sedekahnya enggak diterima. Ini yang keliru. Banyak orang yang begitu ngomong. Ya, bahkan dulu jadi kontroversi banget itu. Ente mau sedekah sekian M, tapi ente nggak sholat, nggak diterima sekian M-nya. Waduh, janganlah. Nggak boleh lah kita ngomong begitu. Ngomongnya begini, ya kita kan nggak tahu. Ya muqallibal qulub. Ya, siapa tahu gara-gara sedekah 1 M itu, akhirnya Allah gerakkan hatinya untuk sholat. Gitu. Ya kan begitu. Perkara ibadah, perkara hidayah, itu bukan ranah kita. Kita hanya memberi contoh, kita hanya mengajak, kita hanya memberikan himbauan, ajakan, apalagi. Bukan paksaan. La ikraha fid din. Ya. Terus, capek saya Ustadz, suami saya
Diajak sholat nggak mau Ustaz. Istri saya diajak sholat nggak mau Ustaz. Gimana nih? Saya minta cerai aja. Jangan terburu-buru. Ntar giliran cerai aja nangis setiap hari. Emang gampang cari laki? Ya, nggak gampang Ibu cari laki, cari bini itu nggak gampang. Ya, kecuali kalau misalnya tinggalnya di negara mana gitu yang bebas. Ada perempuan tangkep jadi bini nggak apa-apa. Lah kalau di Indonesia kan syariat Islam kan nggak kayak gitu. Cari laki itu susah, cari bini itu susah. Jadi jangan terlalu gampang mengucapkan cerai gara-gara nggak sholat. Ya. Malah nanti niatnya ingin mendapatkan suami yang lebih baik, tau-taunya zong, malah dapat suami yang lebih bobrok. Sebaliknya, dengan harapan ya mengejar yang jangan ngomong deh takut mengejar yang bahenol, ditinggalkan yang tulus. Jangan. Ya, Allahu Akbar. Cintailah istri kita, sayangilah suami kita, itu jauh lebih mulia. Ya. Nah, begitu ya Bunda ya. Yuk, ya saya mengajak kepada kita semua, yuk sama-sama kita. Ya. Nggak bisa Ibu, nggak bisa. Itu kita ini hanya ikhtiar. Suamiku yuk sholat, istriku yuk sholat. Perkara nanti dia mau sholat apa kagaknya, itu kembali ke Allah. Bu, jangankan kita Bu, akhir zaman Bu. Rasulullah aja manusia termulia. Manusia yang paling mulia di dunia ini Rasulullah Nabi kita nggak sanggup meluluhkan hati pamannya. Ya, iya kan? Kalau saja waktu itu paman Rasul luluh hatinya gara-gara diajak oleh Rasulullah ibadah, kayaknya itu jadi sunnah itu. Ya, pasti. Kenapa? Karena setiap perbuatan Rasul sunnah kan? Gitu. Ya, untung saat itu pamannya enggak ini apa namanya enggak luluh hatinya. Jadi ada patokan kita. Wah, Rasul aja enggak berhasil tuh. ini ini ilmunya agak nyeleneh jadinya. Nah, begitu ya. Coba waktu itu ketika paman Rasul enggak apa tiba-tiba luluh hatinya. Ya kita jadi target ngeluluhin hati orang semua. Gitu. Nah, karena saat itu qadarullah Allah ya Allah berikan contoh ya serahkan ke Allah, artinya hikmah di balik itu semua semuanya kepada Allah semua. Gitu ya. Hikmahnya di situ. Kita ini manusia hanya mengajak, hanya memberikan contoh. Perkara nanti dia mau apa kagaknya kembali kepada keputusan Allah. Maka dari itu adalah ilmu yang saya dapat dulu tuh yang untuk meluluhkan hati. Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang maha membulak-balikkan hati. Cenderungkanlah hati si fulan untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Itu pelet itu namanya. Nah, itu tajam itu. Apalagi koi diogi apa ya ketini to ni ko ken apa kobi-kobi anu narusuk na de na de. Mamali-mali ni laluki. Ya, itu ilmu pelet itu. Ya. Allahu Akbar. Nah, dari itu Bapak Ibu, yuk ya. Sekarang kita berdoa kepada Allah, memohon banyak-banyak bersyukur kita. Ya. Banyak-banyak bersyukur kita.
Kalau peletnya untuk kebaikan sih nggak apa-apa, Bu. Kalau peletnya untuk keburukan ya repot. Misalnya dipelet nih supaya dia mau rajin sholat, ayo ya, pelet aja tuh suami biar rajin sholat. Itu pelet itu sebenarnya Bu bahasa, bahasa. Ya, kalau arti sebenarnya pelet itu sebenarnya apa sih? Takutnya masuk musyrik sebenarnya. Ya, ya. Pelet itu doa sebenarnya. Cuma disalahartikan. Bukan disalahartikan. Ada memang panggilan khususnya lah, gitu ya. Nah, begitu. Pelet biar tidak pelit. Nah, coba aja Bu, coba aja. Pelet suaminya supaya nggak pelit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah, ya, yang maha membulak-balikan hati, cenderungkanlah hati suami saya supaya nggak pelit sama saya. Cenderungkanlah hati suami saya supaya dia pelit dengan orang lain. Begitu caranya. Ya. Nah, itu. Karena memang ada, memang itu nggak bisa dihindari. Emang ada, ya. Tipikal suami pelitnya nauzubillah ada. Ke istri hitung-hitungannya minta ampun. Mama belanja apa? Belanja bawang. Emang bawang berapa sekilo? Telur berapa? Ayam berapa? Ya udah serahin aja tuh duit. Ya bapak aja deh yang belanja. Mama biar masak. Allah. Nah ini tausiah kita hari ini agak sedikit gado-gado ya. Ya. Allahu Akbar. Walaupun gado-gado, yuk jadikan ini pelajaran untuk kita semua ya. Ya. Jadikan pelajaran ya agar supaya ini menjadi ibroh ya, pelajaran. Jadikan giroh, semangat untuk lebih dekat lagi ke Allah. Yuk kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dari tadi nggak pernah nguap saya. Giliran mau rukyah langsung nguap. Yuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barik alaih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami berhak memuji ya Allah. Hanya kepadamu lah kami berhak memohon pertolongan, bantuanmu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah. Biqabulid du'ana ya Allah. Ya qadi hajatina ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahum warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Khususon ila ruhi man ajazani. Khususon ustazuna Kiai Haji Muhammad Aba Guru Suku Kiai Haji Muhammad Ali. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah.
Yuk, ruqyah. Siapapun Anda, ya, modal cuma satu. Di sini tidak ada modal uang. Di sini modalnya yakin. Kalau Anda modal yakin, yuk masuk. Kalau enggak yakin, yuk silakan keluar. Ya, karena percuma ngikutin saya kalau enggak yakin. Yakin semata-mata kepada Allah. Allah yang memberikan penyakit. Allah juga yang mengangkat penyakit itu. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di dalam Al-Quran itu ada penawar, ada obat. Oleh karenanya yuk kita baca. Banyakin baca Al-Quran. Doa-doa yang kita baca ini diambil dari Al-Quran. Ya. Biniatis syifa. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karomah mujizat syafaat Hizbul Yaman ya Allah. Untuk kesembuhan seluruh santri-santri kami, jamaah kami, penonton kami. Siapapun yang melihat live streaming ini ya Allah. Yang sedang sakit, angkatlah seluruh penyakitnya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswas wa atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqqil khadri wal yasbaki kahijin mahijin kahajin. Aijin jajin hukki amu ajin ya. Wa nuhi wa atasamtu bika min sabbi. A'udzu bika min qalbi lakul. Aijin darasin daras. Ahyan sarahiyan a'udzu bubiki azmatul. Ifini bijamil wala wala fa'buki isamu sabuk. Ya man la bidayat wala nihayat wa atasamtu bika min sabbi. Ya man la kamisya wasama ya minal. Iya saya sunur rifal orang kidalah izar walau masakan billah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Alladzi khalaqani walladzi huwa. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yudka bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi, ya ma'afi, ya kafi, makafi, kasya wa kafi ibnu mitika semuanya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah, angkatlah seluruh penyakitnya ya Allah. Dipegang. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah. Allahumma dafa'ni kulla hamil ghamin kama tashabbaki la ilaha illa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Narudu bika ada fi kulli wijati wa bil ismi narmihi minal budi fistatati fantarajai. Ya ilahi wa sayyidi fafarik najasa. Fasayakfikahumullah Kunazilan mutafarikatan min atil. Kunazilan mutafarikatan. Rabbi anni masana durruh wa anta rabbi anni masana. Nama istighfar. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bi barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk, sesi ketiga. Sesi minta kepada Allah pelunasan hutang. Banyak-banyak kita berdoa. Banyak-banyak bersyukur. Ya, ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Salah satu nikmat terindah adalah Engkau masih membimbing iman Islam kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Pasti kami hakul yakin ya Allah. Dengan kebaikan-Mu ya Allah. Dengan maha keadilan-Mu ya Allah. Maha bijaksana-Mu ya Allah. Pasti Engkau lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Pasti Engkau berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Dan pasti Engkau tunaikan segala apa yang kami pinta ya Allah. Ya Allah ya Hanan. Ya Allah ya Manan, ya Fattah ya Razak, ya Ghani ya Mughni, agnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatit wa qahrir rijal. Allahumma barik lana fi auladina
Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama santri. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizqi ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizqi ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizqi ya razzaku kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarhum ma kana yubdi anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi yaquba qaddaha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti Engkau masih berikan kami kesempatan untuk berziarah kedua tanah suci. Ya Allah marzuqna ziyaratal haram. Pasti ya Allah Engkau berikan kami rezeki yang berlimpah. Engkau berikan kami harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Pasti Engkau tunaikan segala hajat, impian, cita-cita kami ya Allah. Pasti Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Anak, jodoh, keturunan untuk saudara kami, lunas hutang ya Allah. Terhindar dari segala mara bahaya bala bencana musibah. Berikan kami segala apa yang kami butuhkan saat ini. Detik ini kami butuh ya Allah. Kami butuh ya Allah. Berikanlah apa yang kami minta ya Allah. Dan pasti kami yakin, pasti Engkau kabulkan ya Allah. Ini hanya perkara waktu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirkanlah ya Allah. Pasti Engkau menghadirkan pembeli tanpa tahu tanda asal kami. Summa dauhunna. Ya tinaka sa'ya nasrun minallah fathun basim fallahu khairun hafizan wa khususon hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Istajib doanya ya Allah, biqabuli doana ya Allah. Qad hajatina ya Allah. Ayah bunda, sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu ketika kita berdoa, jangan pernah lepaskan kalimat segala puji bagi Allah atau alhamdulillah ya. Ya, sampaikan terus itu. Ya, ingat ketika memperbanyak kalimat segala puji bagi itu coba secara bahasa saja udah luar biasa artinya. Segala puji hanya untuk Allah. Ya. Allahu Akbar. Maha kaya, maha apa segala macam. Itu Allah. Jadi jangan takut, pasti dijabah. Allahu Akbar. Istajib doa biqabuli doa. Qad hajatina ya Allah. Nah, Bapak Ibu, ya, terima kasih. Yang belum sempat saya balas komentar atau WA-nya, mohon menunggu ya. Mohon maaf ya. Mohon menunggu, jangan pundung, jangan ngambek ya. Dan saya sampaikan, insya Allah kita sama-sama berdoa, Allah berikan kita rezeki, tentunya pasti Allah berikan kita rezeki. Kita niatkan untuk kurban, ya Pondok Sehat Molomo udah memberikan fasilitas, ya. Nah, bayangin, kalau kita nggak punya uang segitu, dengan harga 3,5 itu, nggak punya, kita bisa 500.000 kambing, ya bisa untuk tarbiyah namanya, ya. Kalau untuk sapi minimal 2 juta, ya tarbiyah. Dapat 10 orang aja udah bisa satu sapi, tarbiyah namanya, ya. Ya, syukran, barakallah, ya. Sampai ketemu di 5.15, ya. Yuk lanjutkan perbanyak istighfar. Kita ini pendosa bunda, kita ini banyak dosa, maka dari itu yuk banyakin istighfar, ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk
ngobrol-ngobrolnya nanti Bunda ya, habis jantung wakia ya. Karena kalau kita ngobrol jam segini sayang. Ya, ini jamnya bukan waktu ngobrol. Ya, ini jamnya waktu kita memohon ampun ke Allah, ibadah.